Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul berkat atau mujizat. Di dalam Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ada perbedaan besar antara berkat dan mujizat, antara hidup dengan berkat atau hidup dengan mujizat. Sebenarnya yang terbaik dari Tuhan adalah hidup dengan berkat, bukan hidup dengan mujizat. Tetapi sekarang ini sebagian besar orang percaya hidup dengan mujizat, bukan dengan berkat. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa membedakannya? Ya, kebenaran ini harus kita pahami dengan baik. Mari kita mulai dari berkat. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang percaya sudah diberkati. Keadaan normal, keadaan wajar anak Tuhan itu sudah diberkati. Jadi sebenarnya kita tidak perlu meminta berkat karena semuanya sudah tersedia bagi kita. Masalahnya adalah iblis selalu berusaha mencuri berkat-berkat itu setiap saat. Dan sejauh ini dia sangat berhasil. Sehingga banyak anak Tuhan kekurangan, sakit, dan menderita. Bagaimana iblis mencuri berkat-berkat kita? Ya, ini perlu kita perhatikan dengan baik. Di dalam Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang dicuri iblis hanya firman tentang kerajaan sorga. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, kita dibuat tidak mengerti tentang kerajaan sorga dan kebenarannya. Jadi ini yang sebenarnya yang ingin dicuri oleh iblis. Firman tentang kerajaan sorga adalah Alkitab. Itu merupakan undang-undang kerajaan Allah. Dan kebenaran paling penting dalam Injil kerajaan Allah adalah kita manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini adalah raja di bumi. Ini kebenaran paling penting di dalam seluruh Alkitab. Dan sebenarnya inilah firman yang paling ingin iblis curi. Saya kasih contoh atau saya kasih bukti di dalam Alkitab. Ya. Bagaimana iblis mencuri berkat-berkat yang sebenarnya sudah tersedia dengan berlimpah-limpah bagi Adam dan Hawa. Ya, orang atau manusia pertama di bumi. Mari kita perhatikan. Ya, ternyata dengan mencuri firman tentang kerajaan sorga. Mari kita baca dalam Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan perhatikan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Setelah Adam dan Hawa makan, justru menjadi seperti iblis, karena sebelumnya justru mereka sudah seperti Allah. Inilah Injil Kerajaan Allah yang berhasil dicuri oleh iblis dari kehidupan Adam dan Hawa. Apa itu? Bahwa mereka sebenarnya sudah segambar dan serupa dengan Allah. Kita akan tetap menjadi seperti Allah selama kita sadar kita ini seperti Allah. Karena kita ini akan menjadi seperti yang kita sadari. Sedangkan mujizat, sekarang kita beralih ke mujizat ya. Tadi berkat. Sedangkan mujizat itu disediakan Allah bagi kita seandainya iblis ini berhasil mencuri berkat-berkat kita. Jadi mujizat itu sebenarnya untuk keadaan darurat. Tetapi sebagian besar kita justru hidup dengan mujizat. Seandainya saya dan saudara menyadari siapa kita sebenarnya, setiap saat menyadari siapa kita sebenarnya, bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah, kita tidak akan pernah membutuhkan mujizat. Karena kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi kabar baiknya, seandainya iblis berhasil mencuri berkat-berkat kita, keuangan, kesehatan, hubungan kita, maka mujizat itu tersedia bagi kita setiap waktu hanya oleh iman kepada Yesus. Karena Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Karena itu mulai hari ini hiduplah dengan berkat Tuhan. Jangan membiarkan Injil Kerajaan Allah itu dicuri dalam kehidupan kita. Apa itu? Bahwa kita ini segambar serupa dengan Allah. Kita sama dengan Yesus. Dan mulailah jadilah saluran mujizat bagi orang yang membutuhkan. Karena kita sama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Mulai pagi hari ini, kami mau hidup dengan berkat-berkat Tuhan. Sehingga kami tidak membutuhkan lagi mujizat dari Tuhan. Tetapi kami akan menjadi mujizat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Thank you Jesus for your grace. Terima kasih buat anugerah di sepanjang hidup kami, Yesus. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Maka terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidup
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih, oh Yesus, oh Yesus. Ini ucapan syukur kami, karena hanya anugerah-Mu